Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia barokah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita mampu melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sering melihat, menyaksikan atau mendengar kabar bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan bahagia, jaya, maka banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Banyak sekali orang-orang mengaku menjadi teman-temannya. Tetapi ketika orang itu kemudian terpuruk, maka banyak yang tadinya sering berkumpul, yang tadinya mengaku berteman dengan dirinya,
kemudian menjauh, bahkan seperti tidak pernah mengenal. Kalau hanya sekedar menjauh, merasa tidak pernah mengenalnya, mungkin ini belum seberapa. Tapi kadang ada yang sampai menjerumuskannya, bahkan sampai memfitnahnya. Ini gambaran yang sering kita lihat, pertemanan yang akhirnya justru menjadi permusuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang tadinya berteman kemudian bisa bermusuhan, yang tadinya seperti saudara sendiri tapi akhirnya kemudian saling menjerumuskan. Ini karena pertemanannya tidak didasari oleh kebaikan, tidak didasari oleh kemaslahatan, tidak didasari oleh keimanan. Dan kelak pertemanan seperti ini justru di akhirat nanti, orang-orang yang di dunianya kelihatan akrab, sering bergaul, sering berkumpul, sering bersenda gurau, kelak mereka itu akan saling bermusuhan. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf, surat urutan ke-43 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab. Al-akhillau itu adalah teman-teman akrab. Di dunianya mereka sangat akrab sekali. Di dunianya kelihatan mereka itu rukun, bergaul bersama, bisnis bersama, kumpul. Tetapi kelak yauma idin, di hari akhirat nanti, ba'duhum li ba'din aduun, mereka satu sama dengan yang lainnya akan saling bermusuhan. Dulu ketika di dunia mereka seperti saudara yang sangat dekat sekali, kemana-mana bersama. Tapi kenapa di akhirat nanti justru mereka itu saling bermusuhan? Ini yang harus kita waspadai. Ketika kita berteman, ketika kita berkumpul, jika tidak didasari oleh kebenaran, tidak didasari oleh keimanan, maka siap-siap saja kita akan dicurangi oleh teman-teman yang sering berkumpul dengan kita itu.
Karena sejatinya mereka itu sedang menunggu kelengahan kita, menunggu kesalahan kita, menunggu kita terpuruk, menunggu kesempatan dia untuk menyalip temannya sendiri. Ada video singkat ketika seorang pemilik toko ingin mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana pertemanan yang ada di dunia ini. Ketika diketahui ada 2 orang pengunjung toko itu masuk dan salah seorang yang mengambil barang dan disembunyikan, dan diketahui oleh pemilik toko. Kemudian pemilik toko ini mengajak anak-anaknya, sini kita temui 2 orang itu. Kemudian ditanya 2 pengunjung itu, siapa yang sudah mengambil barang itu? Kedua-duanya tidak ada yang menjawab, diam. Karena mereka sudah sepakat untuk saling membantu, untuk saling menolong. Kedua orang ini diam. Tapi kemudian si pemilik toko ini menyuruh pelayannya, coba ambilkan beberapa barang itu yang pasti disukai oleh pengunjung. Maka diambillah dalam sebuah keranjang. Kemudian kata pemilik toko ini, siapa yang jujur maka barang-barang ini boleh diambil. Dengan diiming-imingi barang yang ada dalam keranjang, maka kemudian salah seorang dari 2 pengunjung itu menunjuk orang di sampingnya, dia yang telah mengambil barang itu. Yang mengambil barang itu kaget ketika temannya mengatakan bahwa dirinya lah yang mengambil barang itu. Padahal mereka sudah sepakat untuk saling membantu, saling menolong. Kemudian si pemilik toko ini menjelaskan bahwa lihat pertemanan mereka. Mereka berjanji akan saling menolong, saling membantu. Tetapi ketika ada kesempatan yang menguntungkan dirinya, dia akan berkhianat kepada temannya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi pertemanan yang tidak didasari oleh keimanan, tidak didasari oleh kebenaran, tidak didasari oleh ketakwaan, maka pertemanan itu hanyalah kamuflase. Sejatinya mereka itu sedang menunggu kelengahan kita, sedang menunggu kesalahan, keterpurukan kita. Mereka sedang menanti kesempatan dirinya. Maka Allah mengingatkan kepada kita, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Mereka kelak di hari kiamat, teman-teman akrab mereka itu akan saling bermusuhan, akan saling menjatuhkan, akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memohon kepada Allah agar teman akrabnya itu diberikan siksaan 2 kali lipat. Karena dia kemudian ikut tersesat, berbuat mungkar, akan saling menjatuhkan. Kemudian Allah mengingatkan pertemanan yang sejati, yang saling menyelamatkan itu adalah pertemanan orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin, kecuali pertemanan, atau lebih tinggi bahasanya persahabatan. Persahabatan orang-orang yang bertakwa inilah
yang akan abadi di dunia sampai di akhirat. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menjelaskan bahwa ketika ada dua sahabat, kemudian satu orangnya meninggal, ketika di alam barzah Allah perlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga, maka orang ini kemudian ingat kepada sahabatnya dan memohon kepada Allah, ya Allah, jagalah sahabatku ini, berilah petunjuk kepadanya ya Allah, dan berikanlah kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelak ketika dia meninggal dunia, kumpulkanlah bersamaku di sini. Sahabatnya yang sudah berada di alam barzah dan diperlihatkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan surga, ingat kepada temannya, karena dirinya bisa sukses di alam barzah berkat bantuan sahabatnya itu. Inilah pertemanan, persahabatan yang didasari oleh ketakwaan, keimanan, akan saling membantu, akan saling menolong, tidak hanya di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa selektif untuk memilih teman, untuk memilih sahabat yang bisa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, mengingatkan diri kita supaya tetap berada dalam kebenaran, mau mengingatkan kita supaya berada di dalam kesabaran. Inilah teman-teman sejati kita, bukan teman-teman yang menanti kesalahan kita, bukan teman-teman yang mencegah ketika kita akan beribadah, bukan teman-teman yang justru mendorong kita terjun ke jurang kehinaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama sahabat-sahabat yang didasari oleh ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazzata minan nar wal afa indal hisab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar.